Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satu nikmat yang Allah berikan adalah bisa menjalani Ramadan tahun ini, dan insya Allah kita jalani dengan sehat walafiat sampai dengan nanti Idul Fitri. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi suri tauladan yang terbaik untuk seluruh rahmatan lil alamin. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, pada hari ini Sabtu 16 April 2022 bertepatan dengan insya Allah 14 Ramadan 1443 Hijriah. Sebentar lagi kita akan berada di pertengahan Ramadan. Pergunakanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Kata Nabi, kalau manusia tahu fasilitas yang Allah berikan di bulan Ramadan, niscaya manusia akan meminta 12 bulannya adalah bulan Ramadan. Kata ulama, di bulan Ramadan itu sedikit tidur, banyak beribadah. Salah satu ibadah yang bernilai tinggi yang dilaksanakan di bulan Ramadan, salah satunya adalah rajin membaca Al-Quran. Nabi pernah berkata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya atau mengajarkannya. Nabi tidak berkata yang terbaik di antara kalian adalah orang kaya, juragan kos-kosan, jenderal dan lain-lainnya. Tapi Nabi berkata yang terbaik di antara kalian adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang rajin membaca Al-Qur'an dan ngajarin ke orang lain. Bahkan level yang lebih tinggi lagi, man qara'al Qur'ana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang rajin membaca Al-Quran bukan cuma di bulan Ramadan tapi juga di luar bulan Ramadan, maka nanti ketika di yaumul akhir Al-Quran akan menjadi makhluk yang akan menjadi tour guide bagi dirinya. Bahkan lebih tinggi lagi, man qara'al Qur'ana wa huwa hafizun. Barang siapa yang rajin membaca Al-Quran dan dia adalah hafiz, tidak dikatakan 30 juz, lahu ma'a safaratil kiramil baroroh, kata Nabi,
levelnya itu sama dengan malaikat Allah yang ada di bumi. Bahkan ada yang lain berkata levelnya itu sama dengan tentara Allah yang ada di bumi. Bahkan ada lagi yang berkata safaratil kiramil bararah itu adalah keluarganya Allah yang ada di bumi. Saking tingginya level orang yang menghafalkan Al-Quran. Di bulan Ramadan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ayat yang selalu berhubungan dengan Ramadan itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Kata ulama, besar kemungkinan yang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah orang-orang yang dipanggil oleh Allah, yang termasuk orang-orang yang beriman. Ayat Al-Quran itu berfungsi dua arah. Besar kemungkinan kalau orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia bukan termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah, yang termasuk golongan orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam. Terjemahannya, diwajibkan atasmu berpuasa. Arti aslinya kutiba itu kataba, tertulis. Kutiba itu artinya dituliskan. Terjemahan sebenarnya adalah wahai orang-orang yang beriman, dituliskan atasmu kewajiban untuk berpuasa. Kenapa dituliskan? Kalau ada yang bekerja di kantor atau apalagi di kantor pemerintahan, pasti akan memahami kalau peraturan atau regulasi tersebut tertulis, maka dia serius. Ada konsekuensinya apabila tidak dikerjakan atau dilanggar. Kalau tidak ada peraturannya, besar kemungkinan tidak ada konsekuensi hukum. Atau kalaupun ada konsekuensinya, pasti lebih sedikit karena dia tidak tertulis. Ini juga berarti bahwasanya seolah-olah Allah berkata, wahai orang-orang beriman, berpuasalah kalian. Itu sudah tertulis di Al-Quran. Keterlaluan sekali kalau sampai tetap tidak berpuasa. Itu ada tulisannya tuh. Kira-kira begitu tuh. Tidak dikatakan di situ siapa yang mewajibkan. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Tidak kelihatan di ayat itu. Ada ulama berkata, kenapa tidak dikatakan Allah yang mewajibkan di situ? Ada ulama berkata, kalau manusia tahu manfaat dari puasa bagi dirinya di dunia dan di akhirat, maka Allah tidak perlu mewajibkan, dia akan mewajibkan bagi dirinya sendiri untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang puasa bukan cuman Anda aja, sebelum Anda juga berpuasa semuanya. Dulu orang Yahudi dan orang Nasrani ada puasanya. Bahkan Nabi Nuh itu ada puasa Asyura. Nabi Daud ada puasa Daud. Bahkan tetangga kita sekarang, orang-orang Buddha maupun orang-orang Hindu, saudara-saudara kita, bahkan orang-orang Nasrani dan Yahudi pun, mereka ada puasanya. Bahkan ada yang puasanya lebih lama daripada kita. Seolah-olah Allah berkata, apapun alasan Anda harus berpuasa. Karena orang sebelum engkau semuanya berpuasa. Bahkan tetangga kalian pun berpuasa. Keterlaluan kalau sampai tidak berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum
la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa ini engkau termasuk orang-orang yang bertakwa. Enggak ada jaminan orang yang berpuasa itu pasti termasuk orang yang bertakwa. La'allakum, mudah-mudahan dengan puasa ini membuat kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Perkataan Nabi yang terkenal di bulan Ramadan berkenaan dengan bulan Ramadan adalah kata Nabi, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "wa futihat abwabul jannah," dibuka pintu-pintu surga, "wa ghuliqat abwabun nar," ditutup pintu-pintu neraka, "wa suffidatis syayatin," dan dibelenggu syaitan oleh Allah di bulan Ramadan. Itu hadis sahih Bukhari dan Muslim. Ada ulama yang berkata, kenapa Allah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka? Ada ulama berkata, karena nanti akan ada orang yang selamat dia masuk ke neraka, terhindar dia dari, selamat dia masuk ke surga, terhindar dia masuk dari neraka, disebabkan karena satu bulan Ramadan yang dia lalui. Wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bertanya, kalau memang dibelenggu tapi kenapa masih ada kejahatan, masih ada orang yang tidak berpuasa? Kata ulama, syaitan-syaitan itu sudah dibelenggu oleh Allah. Orang yang tidak berpuasa atau orang yang melaksanakan kejahatan di bulan Ramadan, pada hakikatnya adalah dia mengikuti hawa nafsunya sendiri yang terjadi karena kebiasaan yang berlangsung secara tahun-menahun tidak berpuasa, sehingga tidak perlu digoda, dia sudah tidak berpuasa dengan sendirinya. Terakhir, hadis yang terkenal lagi Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Kata Nabi, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan ikhlas dilakukan karena Allah berdasarkan iman, ghufira, diampuni dosa-dosanya, diampuni. Selain, ada ulama berkata begini, selain di bulan Ramadan kita harus minta ampun, minimal istighfar, maksimal taubat, minta dulu baru diampuni oleh Allah. Tapi ketika di bulan Ramadan, ghufira, diampuni otomatis, tergantung amal-amal ibadah yang dilaksanakan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mulai hari ini tetapkan di dalam hati, berikanlah ibadah kita yang terbaik yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.